Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam luar biasa, salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selama beberapa menit ke depan, saya Anal Tafunisa akan menemani Sobat Mitra pada acara Bincang Santai hari ini. Gimana nih kabarnya Sobat Mitra? Dimanapun kalian berada, tentunya sehat selalu ya. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang istimewa nih. Sepertinya Sobat Mitra penasaran ya? Baik, langsung saja kita sambut Bapak Indra Wijaya SPD. Selamat siang Pak Indra, bagaimana kabarnya Pak? Selamat siang. Saya izin buka masker ya. Iya Pak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semua sehat semua ya. Iya Pak. Baik Sobat Mitra, Pak Indra ini sebetulnya siapa sih? Jadi beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang pastinya sudah sangat berpengalaman di dunia pendidikan, khususnya di bidang pembelajaran. Pembelajaran yang menarik, asik, dan seru. Terlebih di SMK Mitra Industri MM 2100 ini. Nah, untuk menggali informasi lebih lanjut tentang pembelajaran di SMK Mitra Industri ini, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Indra. Oke, baik Pak. Dari tadi saya sudah penasaran nih, atau mungkin Sobat Mitra juga pasti sudah penasaran. Di masa pandemi seperti ini, kita sudah mulai PPKM level 3 lagi. Bahkan sebagian besar sekolah di Kabupaten Bekasi pun sudah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tapi di SMK Mitra Industri ini sendiri bagaimana sih Pak? Apakah pembelajaran jarak jauh juga atau ada pembelajaran tatap muka atau seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih ya, pertanyaannya menarik sekali dan menantang kelihatannya. Jadi pembelajaran tadi asik dan menyenangkan ya? Iya, oh iya, ini nggak boleh hilang. Nggak boleh dong. Ya, bagaimanapun kondisinya, mau PJJ ke mau PTM kita tetap harus asik-asik aja harus gitu tetap kan. Ceria, senang gitu ya Pak. Terus pelajarnya harus tetap menyenangkan gitu kan. Nah bagi kita level PKM, kemudian apakah ada kebijakan-kebijakan yang membuat kita harus belajar di rumah, itu semuanya hanya media saja ya. Tapi yang paling penting pembelajaran tetap harus menyenangkan, harus tetap asik begitu kan? Iya, betul. Iya, jadi nggak ada masalah sebenarnya kan. Mau PJJ, mau PTM ya. Yang penting kita tetap harus asik dan menyenangkan, itu dulu yang penting ya. Oke, betul Pak. Berarti walaupun pembelajaran jarak jauh seperti ini, karena guru-guru di SMK Mitra Industri ini juga kreatif, jadi pastinya pembelajaran tetap seru dan nggak bikin siswa bosan ya Pak di rumah. Ya benar-benar sekali. Jadi bagaimana nih supaya kita tetap tidak jenuh gitu kan ya? Kan kalau orang-orang ngomong kalau PJJ, oh ini tugas lagi lagi gitu ya. Oh ini PJJ pasti dikirim materi lewat WA nih begitu ya. Gitu. Kita sudah banyak hal yang kita lakukan ya agar tetap menyenangkan gitu kan. Kita ada interaktif classroom gitu ya. Di interaktif classroom ini seolah-olah tuh siswa tidak PJJ gitu. Cuman dari rumah saja gitu kan. Jadi hanya lewat rumah. Gurunya tetap interaktif gitu ya. Kita punya ruang interaktif classroom ini sangat membantu siswa ya, sangat membuat siswa itu antusias, tetap membuat dia merasa semangat belajar, terus tetap dia bisa mengeksplor pengetahuan gitu. Jadi itu ya, kita punya satu gurunya kreatif pasti ya. Pastinya. Para guru sekarang udah cakep ya cara ngajarnya gitu udah kan. Gaul ya Pak. Udah gaul. Ditambah lagi medianya udah bagus-bagus kan. Kita punya ruang Zoom, kita punya ruang interaktif kelas ya untuk media interaktifnya. Zoom untuk pembelajaran jarak jauhnya lumayan bagus gitu. Jadi walaupun pembelajaran jarak jauh seperti ini pastinya tidak terhalang lah ya Pak, pembelajaran tuh ya tetap kita bisa seperti biasa, mengeksplor pengetahuan seperti biasa, hanya saja lewat rumah. Iya benar sekali ya, tidak ada masalah sebenarnya. Iya, oke. Baik Pak, keren banget ini. Nah Pak Indra,
di SMK Mitra Industri ini pembelajarannya sama nggak sih Pak kayak di SMK-SMK lain? Atau bahkan di SMK Mitra Industri ini lebih menarik nih Pak? Oh, pastinya lebih menarik dong. Menarik ya? Gitu Iya lah, pasti. SMK Mitra Industri. Jadi sebenarnya kita di SMK Mitra Industri nih semua bisa juara. Juara. Semua pasti bisa juara kan? Pasti. Masih ingat kan setiap akhir semester kita ada medali ya? Iya. The best The best ya. of Itu best. kan menunjukkan semuanya pasti juara kan? Juara. Jadi semua termediasi, semuanya tertampung, tersalurkan. Kalau ada anak yang menonjol di bidang matematik, pasti dia jadi the best matematik gitu Iya, ya. betul. Gitu. Jadi tidak ada juara kelas di sini. Jadi Semuanya juara gitu. jadi setiap siswa ini tetap diapresiasi Dia ya Pak. apresiasi, Ya. betul. Itu Nah, satu ya membedakan. iya. Ya. Yang kedua, apalagi nih yang membedakan ya gitu kan? Kita di sini bebas mengeksplor potensi dari semua siswanya. Jadi kalau saya kan jurusan mesin Pak, gitu kan ya. Iya. Anak mesin kan kalau mesin itu bisanya satu bidang mesin aja. Iya. Kalau kita di sini tidak, beda. Anak mesin bisa dia punya kompetensi lain gitu Iya. kan. Dia bisa jadi IT juga, bisa jadi kompetensi-kompetensi lain yang di luar jurusannya. Nah itu dieksplor, kita kasih kesempatan seluas-luasnya, kita berikan fasilitas untuk dia bisa menggali kompetensi dan kemampuannya. Makanya SMK Mitra ini sih kan juara-juara terus kan, Oke, setiap lomba betul. juara gitu kan. Jadi di SMK ini setiap minat anak, setiap apa yang anak inginkan itu memang sangat didukung ya pas lagi itu baik. Sangat didukung sekali. Oke. Selagi itu satu baik, yang Baik. kedua itu memang menuju kepada kesuksesannya dia. Kesuksesan gitu. mereka. Ingat ada cita-cita kan? Iya, pin Setiap cita-cita. siswa di sini punya cita-cita, maka pembelajarannya mendukung cita-citanya Iya, tersebut. oke begitu. baik. Keren banget nih di Keren SMK banget. ini. Nah, Pak, saya sendiri nih, Pak. Saya di sini masih kelas 10. Oh iya kelas Dan- 10 ya. iya, dan saya kira ada ten- kelas 12 ini. Wih. Oh. Dan tentunya saya belum lama nih, Pak, di Ah. SMK ini. Dan saya juga merasakan perbedaan cara belajar di SMK Mitra Industri Ah. ini. Nah, jadi apakah pelajaran ini dipelajari semua atau hanya pelajaran tertentu saja, Pak? Oh, dipelajari. Maksudnya dipelajari semua mata pelajaran begitu Iya. ya. Oh, jadi gini, kita belajar itu gini, kita belajar sedikit dapat banyak Iya. atau belajar banyak dapat sedikit. Nih saya nanya dulu nih. Belajar sedikit dapat banyak. Nah, itu yang penting gitu. Oke, betul ya. Belajar sedikit dapat banyak gitu. Jadi sedikit tapi eksplornya mendalam, semakin diperluas cakupannya, semakin membawa siswanya ke arah kesuksesan. Nah, itu yang Oke. paling penting ya. Berarti walaupun Betul. kita belajarnya sedikit, tapi ilmu yang kita dapat nih sangat banyak ya, Iya, Pak, kemana gitu, saya dapat. ya, mendalam gitu ya. Daripada belajar banyak-banyak, tapi Ah. yang masuk sedikit Nah, kan itu. gitu ya, Pak. Ngantuk tadi nanti. Iya. Oke, berarti di Mitra Industri ini kita nggak belajarin semuanya. Kita hanya fokus terhadap pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan sesuai jurusan kita. Tapi tetap saja itu wawasan kita nggak bakal berkurang. Tetap kemana-mana tuh dapat. Oke Pak, seperti cara belajar yang Bapak sebutkan tadi. Berarti kan anak-anak benar-benar fokus terhadap profesi atau jurusan atau minat yang mereka inginkan ya Pak. Iya betul. Nah, yang saya dengar nih di SMK Mitra Industri ini ada yang namanya kelas peminatan. Betul. Nah, boleh dong Pak diceritain kelas peminatan ini seperti apa saja Pak cara pendalamannya? Oh iya, jadi gini, anak-anak kita ini kan mau SMK ini setelah itu mau kemana sih gitu Iya, kan. mau Nah, kemana? biasanya anak kalau dari SMP itu nggak ngerti itu, pokoknya masuk aja dulu kan. Iya, masuk Masuk aja. dulu. Oh ini kelihatannya sekolahnya cakep nih, masuk gitu kan. Oh ini teman saya banyak situ nih, masuk gitu kan. Iya. Nah tapi dia belum tahu ini sebenarnya setelah itu saya mau ngapain gitu kan. Maka di SMK Mitra Industri ini kita anak diarahkan dari awal nih. Misalnya gini nih, ketika masuk dulu kan di interview ya. Iya, di interview. Nah, ini mau tamat sini mau apa nih? Mau kuliah kah? Oh enggak Pak, saya mau kerja. Berarti kerja kan? Iya. Oh enggak Pak, saya mau pengen magang tuh ke luar negeri gitu kan. Oh ke mana nih? Ke Jepang. Oh berarti magang ke Jepang. Berarti dari awal itu anak sudah tahu cita-citanya, Tujuan mereka. tujuannya ya, goalnya setelah ini mau Goals kemana gitu kan. Nah itu yang kita kita fasilitasi. Jadi kalau anak-anak yang mau kuliah nanti dia di kelas 11 itu masuk dia ke peminatan kuliah Peminatan. dari jurusan manapun gabung jadi satu kelas gitu. Iya. Misalnya kan kalau dia satu kelas Iya. nanti materinya itu materi apa yang membuat dia bisa lolos ke
perguruan tinggi Iya, gitu. seperti mungkin mempelajari untuk yang Bisa. SBMPTN Iya, seperti itu ya Pak. benar sekali. Oh saya kan pengen kuliah, pengen magang Pak, Pengen gitu kan. Oh kalau pengen magang berarti kita lihat nih destinasi magangnya mau kemana nih, mau ke Jepang ya. Iya. Berarti di kelas 11 setelah DPKL itu materinya fokus ke kompetensi atau pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, di bahasa Jepang nanti ada targetnya dia harus N5 gitu kan, supaya nanti ketika keluar dari sini dia ke Jepang itu bisa berkomunikasi gitu. Nggak hilang nanti di Jepang gitu kan. Iya. Ke Jerman juga begitu ya. Ke Jerman juga begitu. Nah terus saya kan mau kuliah, mau kerja Pak setelah ini. Nah kalau mau kerja ini dia harus banyak berinteraksi dengan industri. Iya betul. Dia harus banyak belajar dengan orang-orang expert di industri, sehingga nanti ketika dia keluar dari sini langsung bisa bekerja di industri. Begitu dipersiapkan kompetensinya di industrinya gitu ya. Apalagi di SMK Mitra Industri ini kan juga menerapkan kurikulum industri ya Pak. Jadi sangat aktivitasnya ini mempelajari budaya-budaya industri. Jadi mungkin saat mereka lulus dan mereka ingin kerja, mereka nggak bingung lagi nih dengan budaya industri kayak gimana. Jadi sudah terbiasa di sekolah ini ya Pak. Iya. Jadi kalau anak-anak ini mau bekerja gitu kan, di sehari-hari ini kan lingkungan kita ini sudah lingkungan budaya industri ya. Kita ada Green Line gitu kan, kita belajar K3 gitu kan, kita belajar APD gitu kan, kita belajar budaya industrinya sendiri, kita belajar etika di industri, kita belajar banyak hal ya tentang pemadam juga, safety dojo. Nah itu adalah hal-hal kompetensi ataupun fasilitas yang ada di industri. Berarti memang di SMK ini sangat dibekali sekali ya Pak, ya pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Iya, sangat dibekali sekali. Mereka terbiasa itu. Iya betul. Nah, bagi sobat mitra nih yang ingin ke sekolah SMK Mitra Industri ini, nggak perlu khawatir lagi kalian lulus mau kemana ya. Mau kuliah, mau magang, mau kerja, atau mau berwirausaha pun di sekolah ini pasti didukung banget dan ada kelas peminatannya masing-masing. Jadi bener-bener kalian ini dipelajari semuanya. Seperti tadi yang Pak Indra bilang, kalian minat di magang Jepang, kalian akan dipelajari bahasa Jepangnya dengan baik. Lalu minat di Jerman, kan juga akan dipelajari tentang bahasa Jerman, budayanya. Dan begitu pun dengan minat kalian yang kerja ataupun berwirausaha. Jadi tunggu apa lagi nih? Langsung aja daftar di SMK Mitra Industri MM 2100. Oke, baik Pak. Di awal tadi di SMK Mitra Industri ini menerapkan kurikulum industri. Dan seperti yang Bapak bilang, kita ada pengenalan seperti K3, APD, budaya industri. Nah, medianya itu seperti apa Pak? Apakah mungkin ada webinar, seminar, atau bagaimana Pak? Oh ya, ini untuk mengajari melatih anak ya, tentang budaya K3 tersebut, banyak hal yang harus disiapkan. Yang pertama gurunya. Gurunya harus kompeten, yang ngerti K3 itu apa kan, cara ngajarnya gimana gitu kan. Maka gurunya kita latih juga, ada sertifikasi guru K3 di sini gitu ya. Yang kedua fasilitasnya. Nah, untuk fasilitasnya kita ada tadi webinar juga, ada juga seminar online, ada offline-nya juga. Ada offline, ada online. Juga kita punya fasilitas trainingnya sendiri. Pelatihan ya Pak? Iya, ada fasilitas training untuk K3 itu sendiri, ada namanya Safety Dojo. Di Safety Dojo itu anak nanti dilatih atau disimulasikan bagaimana sih pentingnya keselamatan di dunia kerja. Terus kalau yang di jalan raya gimana nih gitu kan? Kalau di jalan raya gimana nih? Nah, kalau di jalan raya itu kan mulai dari rumah, di perjalanan sampai masuk itu kan harus selamat ya? Iya, harus selamat. Kita harus selamat. Cari selamat kan? Iya. Yang penting cari selamat gitu. Nah, itu kita punya fasilitasnya. Kita punya ruang safety riding ya. Di situ nanti anak-anak dilatih bagaimana berkendara yang baik, apa yang harus dipersiapkan. Terus kita juga ada area latihannya gitu. Ada latihan untuk safety riding. Itu sangat memberikan pengalaman, memberikan pembekalan pada siswa bagaimana dia bagaimana dia dalam berkendara itu selamat atau safety gitu ya. Nah terus ada lagi nih, kalau terjadi keadaan darurat gimana nih di sekolah gitu, misalnya kebakaran, kita ada pelatihan
kebakaran gitu Iya, ya. betul. Jadi dibekalin seperti itu. Sudah sangat difikirkan lah ya Pak, Iya, dampak betul sekali. ke depannya mungkin akan ada kejadian seperti apa, dan itu pasti solusinya sudah disiapkan Sudah sebelum-sebelumnya. betul. Seperti tadi safety riding. Jadi di SMK ini kita nggak fokus ke pembelajarannya aja nih, kita Nah. juga memikirkan keselamatan siswa Yep. saat berangkat ke sekolah. Jadi Betul. ada pelatihan seperti itu agar Iya. kita tahu teknik berkendara yang baik seperti apa, rambu-rambunya seperti apa. Yep. Yang penting selamat ya Pak. Yang penting selamat, Yang penting cari aman selamat. gitu. Ya betul, cari aman ya guys. Iya. Nah, oke Pak, sudah lama nih kita berbincang tentang sistem pembelajaran ini. Dari awal tadi tentang kurikulum industri, lalu tentang peminatan kelasnya, magang, kerja, wirausaha dan sebagainya. Sepertinya kurang lengkap kalau belum ada pesan dan kesan dari Bapak selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ini. Silahkan Pak. Oke, baik adik-adik ya yang dari SMP yang lagi galau nih. Saya habis ini mau ngapain ya, carilah. Kesuksesan itu ada di SMK Mitra Industri Oke, MM 2100 gitu ya. Oke, situ aja Pak. ya. Wih, luar biasa banget nih. Bener ya kata Pak Indra tadi, kesuksesan ada di SMK Mitra Industri MM 2100. Jadi langsung saja. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah sehat semua ya. Amin, iya. Semoga sehat semua, adik-adik di rumah sehat semua. Iya, siswa semoga sehat selalu ya. Amin. Oke Pak, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan buat Sobat Mitra dan teman-teman sekalian, jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, Sobat Mitra, masih banyak keseruan lain tentang dunia vokasi di SMK Mitra Industri MM 2100. Untuk itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel SMK Mitra Industri MM 2100. Saya Ana, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Mitra pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa, salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih banyak Sama-sama. Bapak. Terima kasih atas Iya, waktu dan Pak. kesempatannya.